Jasad seorang siswa SMP ditemukan di parit belakang sekolahnya. Dugaan awal korban terpleset saat panik usai ditegur warga sepulang dari warung di luar lingkungan sekolah. Dua pria asal Aceh menjadi kurir narkoba lintas provinsi. Mereka ditangkap polisi di sebuah hotel di Palembang saat akan mengantar 4 kg sabu pada bandar. Kerusakan hutan yang masif tempat habitat gajah dan harimau Sumatera membuat satwa liar masuk pemukiman warga. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Rizka Silviana, inilah Kompas Sumbaksel selengkapnya di Kompas TV Independen, terpercaya. Kita awali informasi pertama, saudara. Jasad seorang siswa SMP ditemukan di parit belakang sekolahnya. Dugaan awal korban terpleset saat panik usai ditegur warga sepulang dari warung di luar lingkungan sekolah. Polsek Sukarami Palembang melakukan pemeriksaan lokasi tewasnya siswa kelas 7 SMP Negeri 26 Palembang INS yang ditemukan meninggal di parit belakang sekolahnya. Korban diketahui terjatuh dan terseret sekitar 5 meter dalam kondisi telungkup. Dugaan awal korban terpeleset saat berusaha menyeberangi parit bersama 3 temannya. Mereka hendak kembali ke sekolah usai dari warung saat jam istirahat dengan mengambil jalan pintas dari sela tembok belakang. Panik usai ditegur warga, korban diduga kehilangan keseimbangan, lalu kepalanya terbentur hingga lemas dan jatuh ke aliran parit. Guru yang mencari karena siswa tak kunjung kembali ke kelas, kemudian menemukan korban sudah tak bernyawa. Jadi pada saat terbentur, saksi sempat melihat almarhum sempat berjalan di dalam selokan, kemudian jatuh. Untuk teman lainnya, karena bel sekolah sudah berbunyi, tanda istirahat habis langsung masuk sekolah, berpikir itu mungkin tidak apa-apa. Namun ternyata pada saat jam belajar almarhum tidak masuk ke sekolah, maka dicek lagi. Ada temannya yang lain yang terakhir mau masuk ke sekolah, jam istirahat habis, menemukan almarhum di kurang lebih 5 meter dari tempat tersandung tadi dalam posisi tertelungkup dengan sebagian wajah itu tergenang air. Polisi telah melakukan olah TKP dan memeriksa 3 teman korban untuk mengungkap penyebab pasti kejadian. Reski Oktora, Puklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang pria paruh baya ditemukan tewas di dalam pos jaga sebuah perumahan di Palembang. Polisi mengevakuasi jenazah ke RS Bayangkara untuk memastikan penyebab kematian. Warga perumahan Bukit Permata Indah Palembang dikejutkan dengan penemuan jasad seorang petugas keamanan berusia 62 tahun yang tergeletak di dalam pos jaga. Korban diketahui bernama Joni, diduga meninggal saat tengah bertugas malam hari. Polisi pun melakukan identifikasi, memeriksa kondisi jasad serta meminta keterangan sejumlah saksi. Dari olah TKP awal tidak ditemukan tanda kekerasan dan dugaan sementara korban meninggal karena sakit. Kebenaran daripada laporan tersebut, kemungkinan ini sakit karena tidak ditemukan kekerasan ataupun benda luka-luka di jenazah. Karena mengingat untuk almarhum juga sudah berumur sekitar 62 tahun umurnya. Untuk memastikan penyebab kematiannya, jenazah Joni dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk dilakukan pemeriksaan. Reski Oktora, Puklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Terdesak utang dan usaha bangkrut, 2 pria asal Aceh menjadi kurir narkoba lintas provinsi. Mereka ditangkap polisi di sebuah hotel di Palembang saat akan mengantar 4 kg sabu pada bandar. Inilah momen penangkapan 2 kurir narkoba lintas provinsi oleh Satres Narkoba Polrestabes Palembang di sebuah hotel kawasan Ilir Timur 1. Keduanya menyerah saat polisi menemukan 4 kg sabu yang disembunyikan di dalam ransel. Pelaku berinisial MA dan I warga Aceh. Setelah pemeriksaan intensif, keduanya ditetapkan sebagai tersangka. Sabu dibawa dari Aceh melalui jalur darat dan akan dikirim ke seorang bandar di Palembang. Dari penyelidikan, mereka dikendalikan bandar lain berinisial SK di Jakarta, sesama warga Aceh. Setelah mendownload aplikasi Caki yang ada,
kami melihat mengkhawatirkan yang bersangkutan akan lari dan kami sudah mempersempit ruang lingkup. Disitulah kami melakukan penggeledahan dan penggerbekan yang pada akhirnya di kamar 212 di satu hotel Kota Palembang, bagian rangkaian pembunuhan yang kita lakukan, kita melakukan tindakan penegakan hukum di tempat tersebut dan berhasil mengamankan barang bukti sabu seberat 4.194 gram atau 4,134 kilo. Masing-masing tersangka dijanjikan upah jika berhasil sampai ke tujuan. Salah satu pelaku mengaku nekat menjadi kurir karena terlilit hutang setelah usaha warung beras miliknya bangkrut di Jakarta. Terima uang berapa untuk membawa barang bukti? Belum saya terima uang, cuma baru terima uang jalan. Pertanyaannya kok mau? Terpaksa, Kenapa terpaksa? karena terlilit utang. Kamu utang sama siapa? Utang sama teman-teman dan Teman-teman siapa? enggak, maksudnya saya pernah buka usaha terus bangkrut dan Usaha apa? jualan toko, Jualan? jualan beras. Keduanya kini ditahan di Polrestabes Palembang dan terancam hukuman mati. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, saudara, seorang ayah di Palembang, Sumatera Selatan dianiaya anak kandungnya hingga luka serius. Penganiayaan diduga dipicu kemarahan pelaku karena tidak diberi uang untuk membeli narkoba. Dianiaya anak kandungnya, FA melaporkan KY ke Polrestabes Palembang Selasa 4 Oktober 2025 siang. Penganiayaan terjadi di rumah korban di kawasan Kalidoni. Dari laporan korban, pelaku awalnya meminta uang sebesar Rp500.000 hingga Rp1.000.000 yang diduga untuk membeli narkoba. Saat diminta uangnya tidak diberikan, pelaku lantas menjepit jari kelingking korban di pintu hingga luka serius, lalu mengusir korban dari rumah. Akibat peristiwa itu, korban ketakutan untuk kembali ke rumah karena penganiayaan sudah kerap dialaminya. Karena terindikasi narkoba, tapi tidak diberikan, kemudian bapaknya dipukul, terus tangannya dijepit di pintu, hampir putus tangan kelingking sebelah kanan. Sekarang diusir dari rumahnya. Pelakunya sudah sering terjadi sebetulnya. Dugaannya mengonsumsi narkoba kan? Ya, biasanya berkisar dari 500 sampai 2 juta. Korban berharap pelaku segera ditangkap agar ada efek jera. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan mengalami luka bakar setelah disiram cairan air keras rekan perempuannya. Aksi ini diduga dipicu persoalan asmara. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan seorang pria berteriak kesakitan setelah disiram air keras di kawasan Gandus, Palembang. Peristiwa terjadi saat korban yang bekerja sebagai sopir pengangkut pasir berada di dalam mobil lalu didatangi pelaku yang merupakan rekan perempuannya. Akibat penyiraman air keras tersebut, korban mengalami luka bakar serius di tubuhnya. Warga yang melihat situasi itu langsung mengevakuasi korban ke klinik terdekat, sementara pelaku kabur dengan berjalan kaki. Mereka tuh masih di jalan, lagi jalan kan. Bibi itu datang ke Mamang itu kan. Jadi Mamang itu tuh di Mamang ya, posisi Mamang masih dalam mobil. Nah pas kami datang posisi nggak kena siram itu, jadi kami tahu jelas mana kan. Nggak kena siram, kan di dalam mobil kena siram. Peristiwa ini diduga dipicu persoalan asmara. Kasus tersebut telah dilaporkan ke Polsek Gandus Palembang dan polisi melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah jeda, saudara, kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksel, saudara. Saatnya kita akan melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Bengkulu, Jambi, Lampung, dan Kepulauan Bangka Belitung. Beginilah kondisi terkini di kawasan hutan tempat habitat gajah dan harimau di wilayah Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu.
Ribuan hektar hutan di wilayah ini tampak gundul dan rusak parah setelah dirambah oleh oknum tak bertanggung jawab. Pohon-pohon besar yang dahulunya menjadi penopang ekosistem kini tinggal puing dan abu bekas pembakaran. Perambahan dilakukan dengan cara ditebang dan dibakar demi mengubah fungsi hutan menjadi perkebunan sawit. Kerusakan ini tak hanya menghilangkan ekosistem, namun juga menghancurkan rumah bagi satwa dilindungi seperti gajah dan harimau Sumatera. Mereka kehilangan habitat alaminya dan terpaksa masuk ke pemukiman warga untuk bertahan hidup. Seorang warga Mukomuko mengatakan, perambahan hutan sudah terjadi sejak awal tahun 2023 dan makin parah dalam 2 tahun terakhir. Bahkan, perambahan sudah meluas hingga masuk ke dalam kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat yang seharusnya menjadi wilayah konservasi dan dilindungi secara ketat. Oknum yang tidak bertanggung jawab itu bahkan diduga membuka akses jalan menggunakan alat berat. Jadi menggilanya perambahan hutan ini di dalam kurun waktu 2 tahun ini. Tahun 2024, tahun 2025 ini menggilanya perambahan hutan. Penyebabnya apa itu, Bang? Penyebabnya tadi terjadinya ada oknum mungkin kan yang memasukkan alat berat sehingga jalan akses untuk masuk ini bagus gitu kan. Ada oknum yang membawa alat berat. Bisa jadi ada oknum. Pernah lihat kita alat beratnya, Bang? Kalau alat berat belum pernah lihat. Cuma kita udah melihat bukti nyata jalan bagus. Jalan. Setelah hutan dirusak, banyak hewan kehilangan tempat tinggal. Gajah, harimau, hingga beruang Sumatera kini terlihat sering mendatangi permukiman warga. Mereka keluar dari hutan untuk mencari makanan dan tak sedikit yang memangsa ternak milik warga. Kepala Desa Gajah Makmur Gutomo menyebutkan sedikitnya 20 ekor ternak warga sudah dimangsa harimau yang turun ke pemukiman. Dampak lain yang terasa adalah perubahan kondisi alam. Saat kemarau, desa mengalami kekeringan dan saat hujan, banjir datang meskipun curahnya rendah. Baru kami rasakan itu dari imbas efek dari pembukaan lahan tersebut. Di antaranya itu kekeringan air, itu mata air lah makin mengecil, kemudian dari keganasan satwa liar ya, itu juga agak merajalela saat itu. Bahkan beberapa tahun ke belakang ini sempat memangsa ternak, itu bahkan kalau dihitung-hitung secara global hampir 20 ekor sapi yang sudah menjadi mangsa harimau, belum lagi itu ditambah dengan gajah liar pada saat itu. Kerusakan kawasan hutan ini diharapkan menjadi perhatian serius pihak berwenang agar kerusakan lebih luas dan konflik manusia dengan satwa dapat dicegah sebelum terlambat. Gilang Triwibisono, Kompas TV, Bengkulu. Bantuan sosial program Keluarga Harapan untuk triwulan ketiga mulai disalurkan Kementerian Sosial ke penerima manfaat termasuk di Bengkulu. Dari sekitar 139.000 warga yang diusulkan menerima bantuan PKH, 272 diantaranya dinyatakan gagal verifikasi sehingga dicoret dari daftar penerima bantuan sosial. Dinas Sosial Provinsi Bengkulu menyebut alasan dicoretnya warga dari usulan penerima bansos disebabkan karena tidak memenuhi syarat seperti meninggal dunia, pindah domisili, hingga sudah berkeluarga. Selain itu, tak sedikit juga penerima bansos terindikasi terlibat permainan judi online. Hal ini diketahui dari nomor rekening maupun nomor ponsel penerima terdata digunakan dalam aplikasi judol oleh PPATK. Penerima sebelumnya mungkin apakah sudah meninggal, itu juga ada mungkin atau sudah pindah dan dia mungkin udah berkeluarga, mungkin juga ada seperti itu. Tapi sebagian juga ada karena indikasi judol itu ya Pak? Kalau ya, juga seperti kita punya HP, nik daftar nomor, HP nomor kita digunakan anak kita. Untuk bermain judol itu ada indikasi itu. Proses penyaluran bansos PKH dilakukan melalui Bank Himbara langsung ke rekening penerima. Total terdapat 104.000 warga yang akan menerima bantuan PKH tersebut. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Guna mendukung swasembada pangan nasional, Provinsi Bengkulu mendapatkan alokasi tambahan bantuan program cetak sawah di tahun 2026 dari Kementerian Pertanian seluas 5.000 hektar.
Alokasi tambahan tersebut telah disampaikan ke setiap kabupaten dan kota di Bengkulu untuk dibagi merata. Seluruh daerah diminta menyiapkan dan mengusulkan lahan cetak sawah baru. Setelahnya, baru dilakukan survei dan desain oleh tim terkait. Bertambahnya alokasi cetak sawah baru diharapkan mampu memperluas areal tanam dan meningkatkan produksi padi, sehingga dapat mencapai swasembada pangan. Bengkulu dari Dirjen LIP mendapatkan 5.000 hektar di tahun 2026 SWD dan konstruksi. Kebetulan Provinsi Bengkulu mendapat 5.000 hektar. Namun hal ini kami serahkan lagi dengan kabupaten, jadi pihak dari dinas kabupaten harus mencari lokasi yang akan kita SWD-kan dan akan kita konstruksikan seluas 5.000 hektar di 9 kabupaten. Selain tambahan alokasi, konstruksi cetak sawah baru di tahun 2026 juga akan difokuskan di Pulau Enggano yang saat ini terkendala akses transportasi. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Keluarga dosen perempuan yang tewas dibunuh anggota polisi belum percaya dengan pembunuhan kakaknya di dalam kamar di perumahan Al-Kausar, Dusun Sungai Mengkuang, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo Jambi pada Sabtu lalu. Anis, adik korban, mengenang kakaknya sebagai sosok pendidik dan perempuan yang baik, penyayang, dan lemah lembut. Ia tidak terima kakaknya meninggal secara tidak wajar di rumahnya sendiri. Keluarga merasa terpukul dengan kejadian ini. Adik korban mengungkapkan sebelum penemuan jenazah kakaknya, dirinya sempat menghubungi pelaku yang merupakan mantan kekasih kakaknya untuk memastikan kondisi kakaknya. Selain itu, adik korban juga menanyakan kondisi pintu dan tralis rumah terbuka kepada pelaku. Kami menuntut keadilan seadil-adilnya. Saya berbicara bukan sebagai adik saja, tetapi saya juga sebagai seorang yang kehilangan sosok perempuan yang sangat baik menurut saya dan juga suka menolong ya. Terus sebagai dosen pendidik juga gitu. Jadi harapan saya besar sekali buat Kapolres dan pihak yang berwajib untuk menangani dengan cepat kasus ini supaya cepat selesai dan pelaku yang sudah menghilangkan nyawa kakak saya secara keji diberikan hukuman yang setimpal, yang adil seadil-adilnya. Saya percaya hukum itu berdiri di atas keadilan. Polda Jambi menegaskan terus melakukan penyelidikan dan penegakan hukum secara transparan. Motif pembunuhan diduga karena masalah asmara saat pelaku emosi telah cekcok dengan korban di rumahnya. Saat ini, tersangka Bribda Waldi sudah diamankan dan ditahan di Mapolres Bungo untuk penyelidikan lebih lanjut. Keluarga hanya berharap keadilan dapat ditegakkan. Wiradani Damanik, Kompas TV Jambi. Kepolisian Daerah Lampung bersama TNI serta Forkopimda menggelar apel gabungan siaga bencana di tengah cuaca ekstrim yang melanda warga sejak beberapa pekan terakhir. Guna memastikan kesiapan, satu persatu personil dilakukan pengecekan perlengkapan. Kapolda Lampung Irjen Pol Helvi Asegaf menegaskan, seluruh jajaran di tingkat Polda hingga Polres sudah dilengkapi perlengkapan dan siap diterjunkan saat dibutuhkan. Apel ini bentuk kesiapsiagaan menghadapi bencana alam seperti banjir hingga tanah longsor. Dengan kita siapkan personil seluruh jajaran baik di Polda maupun Polres yang ada di wilayah Lampung ini dengan segala perlengkapannya. Ya, kita sudah cek tadi semuanya lengkap, peralatan yang akan disiapkan, kemudian siap untuk digunakan juga, dan semuanya siap menunggu panggilan. Settingnya juga sudah kita atur sesuai dengan surat perintah yang saya terbitkan nantinya. Jadi masing-masing Polres sudah tahu timnya siapa yang membantu dari Sabara, dari TNI-nya, kemudian dari tenaga medisnya, itu sudah disiapkan semua. Dari hasil pemetaan, Polda Lampung mencatat ada 114 titik rawan bencana di seluruh wilayah, dengan sekitar 85% diantaranya merupakan kawasan rawan banjir. Roma Friaidam, Kompas TV, Lampung. Bersama dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung
Pemerintah Provinsi Lampung bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi mengadakan rapat koordinasi penguatan sinergi dan kolaborasi pemberantasan korupsi pemerintah daerah wilayah Lampung. Rakor tersebut dihadiri oleh Ketua KPK Setio Budianto, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal, serta Bupati dan Wakil Wali Kota hingga seluruh Forkopimda seprovinsi Lampung. Ketua KPK Setio Budianto menegaskan pentingnya sinergi dan komitmen bersama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel di Provinsi Lampung. Kegiatan ini merupakan bentuk sinergi antar lembaga untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dengan harapan korupsi tidak terjadi di Provinsi Lampung maupun seluruh kabupaten dan kota yang ada. Transparan dan akuntabilitas. Ya, transparan segala sesuatunya kalau bisa ya dibuka saja. Apa yang menjadi informasi yang publik boleh tahu, silakan. Gitu. Pertanggungjawaban ini kan berawal dari perencanaan sampai kepada pelaksanaan. Gitu. Ya, hal-hal yang perlu diketahui oleh masyarakat, menurut saya bisa dipublikasi. Kemudian akuntabilitas bukan hanya sekedar laporan. Akuntabilitas itu kan dikaji, ada inspektorat, ada pemeriksa dari BPKP, ada BPK, dan banyak pihak juga yang melakukan kajian terhadap laporan tersebut. Jadi dengan proses akuntabilitas itu, maka semua kegiatan bisa dipertanggungjawabkan, baik secara administrasi maupun secara hukum, sehingga tidak ada yang coba-coba untuk melakukan penyimpangan atau penyalahgunaan terhadap jabatan. Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mengatakan percaya jika pencegahan korupsi harus dilakukan bersama-sama menuju Indonesia Emas 2045. Ia juga mengapresiasi kehadiran Ketua KPK di Lampung yang menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Pemprov Lampung beserta Forkopimda kami mengundang Ketua KPK hadir di Provinsi Lampung ini dalam rangka sosialisasi tentang pencegahan korupsi. Nama judulnya sinergisitas untuk pencegahan korupsi. Kami yang hadir luar biasa hari ini. Nah, ini hadir dari seluruh Forkopimda Provinsi Lampung, dari Kejaksaan, dari Kepolisian, dari Kehakiman, Pengadilan Tinggi dan lain-lain. Juga dihadiri oleh semua ketua DPRD seperti Lampung, juga dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati, juga Wali Kota, Wakil Wali Kota seperti Lampung, alhamdulillah hadir semua, juga Inspektorat seprovinsi Lampung, instansi terkait. Hadir semua. Kami percaya pencegahan korupsi harus dilakukan secara bersama-sama seperti visinya Pak Prabowo bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas. Jadi bersama-sama kita berkomitmen bagaimana tadi ada insight dari Ketua KPK dalam keadaan Provinsi Lampung hari ini dan harapan-harapan untuk Provinsi Lampung. Diharapkan dari rapat koordinasi ini, upaya pencegahan korupsi dapat diterapkan secara konsisten di Provinsi Lampung dan seluruh kabupaten kota. Roma Fria Idam, Kompas TV, Lampung. Nilai tukar petani atau NTP di Kepulauan Bangka Belitung pada Oktober 2025 mengalami penurunan sebesar 0,6% dibandingkan bulan sebelumnya. Tercatat, nilai tukar petani pada Oktober sebesar 154,73, turun dari posisi September yang mencapai 154,82. Penurunan ini dipengaruhi oleh turunnya indeks pada beberapa subsektor, di antaranya tanaman pangan sebesar 0,66%, hortikultura sebesar 5,76%, dan perikanan sebesar 1,04%. Menurut pihak BPS Bangka Belitung, meskipun mengalami penurunan, nilai tukar petani di Bangka Belitung masih tergolong aman, karena masih berada di atas angka 150. Tentunya pada bagian pertama saya akan nilai tukar petani kita masih aman karena udah mencapai 150. Artinya apa yang dilakukan rata-rata petani kita dari modal terhadap yang diterima masih meningkat dari yang diterimanya. Artinya dari struktur ongkos
penerimaan dari petani kita masih lebih tinggi ketimbang pengeluaran untuk kebutuhan produksi. Nilai tukar petani Bangka Belitung menempati posisi keempat di Sumatera setelah Provinsi Bengkulu, Riau, dan Jambi. Sedangkan peningkatan nilai tukar petani tertinggi di Pulau Sumatera terjadi di Sumatera Selatan dan terendah di Sumatera Barat. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Sebanyak 65 peserta yang terdiri dari ibu-ibu PKK di Pangkal Pinang mengikuti pelatihan pembuatan batik dengan teknik shibori. Kegiatan ini tidak hanya menambah keterampilan, tetapi juga membuka peluang usaha baru bagi para peserta. Teknik shibori merupakan cara membatik dengan melipat kain dan memberi warna melalui siraman pewarna, sehingga menghasilkan motif yang unik dan menarik. Para ibu-ibu PKK yang mengikuti kegiatan ini terlihat begitu antusias. Mereka ingin mengembangkan kreativitas sekaligus membantu meningkatkan perekonomian keluarga. Dengan adanya pelatihan ini, ibu-ibu dari kelurahan, baik kelurahan kecamatan, bisa lebih kreatif ya, terutama bisa menambah cuan ibu rumah tangga ya. Sebelumnya pernah buat batik kayak gini nggak? Pernah, tapi dengan jenis yang berbeda. Tempo hari ekoprint yang dari daun-daun. Ya. Lebih mudah ekoprint atau yang ini? Lebih mudah yang shibori. Shibori ya. Sementara itu, Ketua TPPKK Pangkal Pinang berpesan agar para ibu tidak takut menggali potensi diri dan terus meningkatkan kemampuan. Pertama, manfaat bagi anggota PKK dapat mengeksplor dirinya, jadi lebih mencintai batik dan mengeksplor dirinya bahwa mungkin ada bakat terpendam ya untuk seni, dan menjadi motivasi bagi yang lain dan menginspirasi untuk dapat lebih menumbuh kembangkan kecintaan kepada batik dan dapat mengembangkan untuk ekonomi keluarga. Kegiatan ini diharapkan mampu membuat para peserta menciptakan karya bernilai dan produktif bagi keluarga maupun masyarakat. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Demikian tadi saudara sorotan dari Bengkulu, Jambi, Lampung, dan Kepulauan Bangka Belitung. Setelah jeda kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksal. Rizka Silviana masih bersama Anda di Kompas Sumbaksal, saudara. Setelah seminggu diselidiki, Polrestabes Palembang memastikan dugaan percobaan penculikan seorang siswi SMP oleh 4 pria bertopeng tidak terbukti. Kasus yang sempat menghebohkan ini dipastikan hanyalah salah paham dan kebohongan korban. Kasus dugaan percobaan penculikan siswi SMP EA di Palembang yang sempat menghebohkan kini dipastikan tidak benar. Peristiwa yang terjadi Jumat 31 Oktober 2025 pagi di seberang Ulu 2 ini telah diselidiki polisi selama seminggu. Hasil olah TKP dan keterangan saksi menunjukkan tidak ada penculikan. Polisi menyebut EA berbohong pada guru dan teman-temannya. Fakta sebenarnya, EA hanya disapa seseorang saat berangkat sekolah yang membuatnya ketakutan dan pulang sebelum kembali ke sekolah setelah orang tersebut pergi. Motif kebohongan diduga karena EA terpengaruh isu penculikan anak yang tengah viral. Orang tua EA yang sempat membuat laporan polisi telah meminta maaf dan penyelidikan resmi dihentikan. Dan pada akhirnya orang tuanya mengklarifikasi permohonan maaf karena anaknya memberitakan kepada pihak-pihak terutama guru informasi yang tidak benar. Sehingga ini gayung bersambut karena kebiasaan kita menggunakan gadget yang pada akhirnya berita-berita yang tidak benar itu langsung ditelan mentah-mentah langsung tersebar. Kami sejak awal curiga dari rangkaian cerita yang ada
Dari rangkaian cerita yang ada itulah kita runtut. Kita runtut mendasari barang bukti yang ada di lapangan, baik itu kesaksian pihak-pihak yang pada akhirnya menyimpulkan cerita itu tidak benar. Sebelumnya EA mengaku akan diculik, dipukul menggunakan kayu dan hendak disuntik oleh 4 pria bertopeng. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sebanyak 1.000 lebih pelaku UMKM di 17 kabupaten dan kota di Sumsel mendapat bantuan sarana dan prasarana dari pemerintah provinsi. Dukungan berupa etalase, booth portable hingga tenda payung ini diharapkan menjadi dorongan baru agar usaha kecil semakin produktif, kompetitif, dan berdaya tumbuh. Sebagai upaya mendorong daya saing usaha kecil, Pemprov Sumsel menyalurkan bantuan sarana dan prasarana untuk 1.812 pelaku UMKM di berbagai daerah. Bantuan ini tak hanya menyasar sektor perdagangan, kuliner, hingga industri kreatif, tetapi juga menjangkau perempuan dan penyandang disabilitas yang mendominasi penerima manfaat. Ya, kita kan setiap tahun kita programkan. Artinya ada banyak cara yang bisa kita lakukan, hanya dari dari pemerintah, dari pemerintah daerah dalam hal ini, kita bisa ada pemerintah pusat, kita bisa sinergikan kolaborasi dengan sektor swasta lainnya ya. Bisa kita dorong, bisa kita dorong, semua bisa kita ajak bersama berkolaborasi untuk membantu kemajuan sektor lainnya. Kami juga memberikan bantuan kepada pelaku rekan-rekan teman-teman kita disabilitas sebanyak 10%. Lebih memiliki fasilitas yang memadai, misalnya selama ini mereka berjualan dalam kondisi panas, tapi dengan adanya tenda payung tidak lagi panas dan para penikmat jualan mereka atau konsumen ini bisa menikmati hasil jualan mereka dengan kondisi tenang, teduh. Bantuan yang diberikan berupa booth portable, etalase, tenda payung, hingga cup seller. Dukungan ini hadir untuk menguatkan pelaku usaha agar mampu meningkatkan kualitas layanan, perlindungan usaha, dan kapasitas produksi dalam menjalankan bisnis harian. Dengan mendapatkan satu unit payung gitu, bebas dari matahari, kan, bebas dari hujan, sangat senang lah, jadi awet dagangan itu. Harapan gitu, lebih bagus setiap tahun dapat masyarakat. Selain dukungan pemerintah daerah, ke depan strategi pemberdayaan UMKM juga akan diperkuat melalui kemitraan dengan sektor swasta. Seluruh langkah ini menjadi bagian dari dorongan agar UMKM di Sumsel terus tumbuh, berdaya, dan memberi kontribusi bagi pemulihan ekonomi daerah. Muhammad Reza Palevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pembangunan poliklinik baru di RSAK Gani Palembang menandai komitmen TNI AD memperkuat layanan kesehatan prajurit dan masyarakat Sumsel. RS juga membuka ruang pembelajaran bagi tenaga medis muda untuk berlatih, berinovasi, dan menghadirkan pelayanan yang optimal. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meresmikan dimulainya pembangunan poliklinik baru di RSAK Gani Palembang. Groundbreaking ini menjadi langkah strategis TNI AD dalam memperkuat layanan kesehatan untuk prajurit dan masyarakat Sumsel. Pembangunan dilakukan sebagai respons tingginya tingkat hunian yang telah mencapai 85%. Dengan kapasitas yang makin padat, perluasan fasilitas menjadi kebutuhan mendesak agar layanan medis tetap optimal, manusiawi, dan berstandar. Poliklinik baru juga akan difungsikan sebagai ruang pembelajaran bagi tenaga medis muda dengan kolaborasi praktik lapangan, pengembangan kompetensi, dan ruang inovasi. TNI AD ingin memperluas peran rumah sakit sebagai pusat pembinaan mutu di bidang kesehatan. Mendapatkan laporan bahwa selama ini penghunian rumah sakit atau BOR itu sampai 85%, sehingga memang diperlukan untuk penambahan ruangan. Jadi ada rencana sampai 52 kamar ya, 52 kamar penambahan dengan kualitas kamar sampai VIP ya, sampai VIP yang mudah-mudahan ini pertengahan tahun depan sudah bisa mulai operasional.
Dengan fasilitas yang diperkuat, RSAK Gani ditargetkan tumbuh menjadi rumah sakit unggulan di Palembang, menghadirkan pelayanan modern yang menjangkau prajurit, keluarga, hingga masyarakat umum yang membutuhkan. Purwantoro, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi pada akhir 2025, Polda Sumsel menggelar apel kesiapan personil. Sejumlah wilayah dipetakan rawan banjir dan tanah longsor, sehingga perlu kewaspadaan bersama. 606 bencana alam, diantaranya Polda Sumsel menggelar apel kesiapan personil untuk menghadapi potensi bencana hidrometeorologi yang diperkirakan terjadi mulai akhir 2025. Apel di halaman Mapolda Sumsel ini melibatkan TNI, Basarnas, Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan unsur pemerintah daerah. Curah hujan tinggi diprediksi berlangsung hingga Februari 2026 dan dapat memicu banjir serta tanah longsor. Sejumlah wilayah seperti Oku Selatan, Muratarat, dan Pagar Alam menjadi perhatian karena dinilai rawan tidak hanya akibat faktor alam namun juga minimnya resapan air akibat alih fungsi lahan dan perluasan permukiman. Saat ini di mana curah hujan mulai tinggi dan kita juga akan meminta kepada pihak terkait, dalam hal ini pemerintah daerah, untuk memperhatikan kembali daerah-daerah wisata yang menggunakan jalur sungai sebagai sarana wisata seperti Arung Jeram, pendakian gunung, dan lain-lain. Ini akan kita himbau untuk lebih berhati-hati dan kalau memang tidak memungkinkan untuk kita tutup sementara untuk menghindari bencana ke depan. Pemerintah daerah diminta lebih ketat mengawasi kawasan destinasi alam, termasuk menutup sementara wisata Arung Jeram maupun pendakian saat cuaca ekstrim. Sedikitnya 1.500 personil Brimob Polda Sumsel disiagakan dan disebar ke seluruh wilayah. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. TNI AD menargetkan renovasi 3.000 rumah dinas prajurit setiap tahun sebagai upaya mempercepat pemenuhan hunian layak bagi seluruh prajurit hingga 2029. Ucapkan kepada Kepala Staf Angkatan Darat dan Ibu Ketua Umum Persipka. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak menegaskan renovasi 3.000 rumah dinas prajurit TNI AD setiap tahun. Target ini diharapkan dapat menjadikan seluruh rumah dinas prajurit layak huni pada 2029. Program renovasi rumah dinas menjadi salah satu prioritas nasional karena masih banyak rumah prajurit dalam kondisi rusak berat hingga ringan. Sejak menjabat Kasat pada November 2023, TNI AD telah merenovasi sekitar 4.000 rumah dinas prajurit di berbagai daerah. Dalam program ini, ukuran rumah dinas lama yang tergolong sangat kecil juga akan ditingkatkan agar lebih sesuai kebutuhan keluarga prajurit. Hal ini penting mengingat masih ada rumah dinas bertipe 26 yang tidak memadai untuk keluarga dengan anak lebih dari satu. Anggaran renovasi rumah dinas berasal dari internal TNI AD dan tidak terkait dengan program perbaikan rumah tidak layak huni yang sedang digencarkan pemerintah untuk masyarakat umum. Kita sudah mulai akan berencana ya paling tidak 2.000 sampai 3.000 setiap tahun kita perbaiki. Itu kalau misalnya kita bisa berjalan, saya kira 3-4 tahun cukup berpengaruh lah nanti untuk perumahan anggota. Sehingga nanti jangan tentara ini melakukan RTLH di masyarakat padahal rumahnya juga meruntuh gitu. Ya, jadi kita bisa berimbang, nanti RTLH bisa melalui Pemda CSR, yang ini kita gunakan dari anggaran-anggaran kita. Itu tantangannya apa dalam prosesnya, Kasat? Saya kira nggak ada masalah ya, kita malah sekarang sudah merubah tipe-tipe rumahnya. Karena tipe rumah dulu ada yang sampai berapa, 26. Saya kira ini sudah tidak layak ya, tipe 26 untuk yang sudah keluarga. Program ini diharapkan menjadi wujud keadilan bagi prajurit yang selama ini ikut terlibat mendukung program perubahan bagi warga berpenghasilan rendah. Purwantoro, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara kami jeda sejenak, setelah itu kami masih akan kembali. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksal. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksal. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut laporan utama Kompas Sumbaksal hari ini.
Polsek Sukarami Palembang melakukan pemeriksaan lokasi tewasnya siswa kelas 7 SMP Negeri 26 Palembang INS yang ditemukan meninggal di parit belakang sekolahnya. Korban diketahui terjatuh dan terseret sekitar 5 meter dalam kondisi telungkup. Dugaan awal korban terpeleset saat berusaha menyeberangi parit bersama 3 temannya. Mereka hendak kembali ke sekolah usai dari warung saat jam istirahat dengan mengambil jalan pintas dari sela tembok belakang. Panik usai ditegur warga, korban diduga kehilangan keseimbangan, lalu kepalanya terbentur hingga lemas dan jatuh ke aliran parit. Guru yang mencari karena siswa tak kunjung kembali ke kelas, kemudian menemukan korban sudah tak bernyawa. Jadi pada saat terbentur, saksi sempat melihat almarhum sempat berjalan di dalam selokan, kemudian jatuh. Untuk teman lainnya, karena bel sekolah sudah berbunyi, tanda istirahat habis langsung masuk sekolah, berpikir itu mungkin tidak apa-apa. Namun ternyata pada saat jam belajar almarhum tidak masuk ke sekolah, maka dicek lagi. Ada temannya yang lain yang terakhir mau masuk ke sekolah, jam istirahat habis, menemukan almarhum di kurang lebih 5 meter dari tempat tersandung tadi dalam posisi tertelungkup dengan sebagian wajah itu tergenang air. Polisi telah melakukan olah TKP dan memeriksa 3 teman korban untuk mengungkap penyebab pasti kejadian. Reski Oktora, Puklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Inilah momen penangkapan 2 kurir narkoba lintas provinsi oleh Satres Narkoba Polrestabes Palembang di sebuah hotel kawasan Ilir Timur 1. Keduanya menyerah saat polisi menemukan 4 kg sabu yang disembunyikan di dalam ransel. Pelaku berinisial MA dan I warga Aceh. Setelah pemeriksaan intensif, keduanya ditetapkan sebagai tersangka. Sabu dibawa dari Aceh melalui jalur darat dan akan dikirim ke seorang bandar di Palembang. Dari penyelidikan, mereka dikendalikan bandar lain berinisial SK di Jakarta, sesama warga Aceh. Setelah mendownload aplikasi Caki yang ada, kami melihat mengkhawatirkan yang bersangkutan akan lari dan kami sudah mempersempit ruang lingkup. Disitulah kami melakukan penggeledahan dan penggerbekan. Yang pada akhirnya di kamar 212 di satu hotel kota Palembang, bagian rangkaian pembunuhan yang kita lakukan, kita melakukan tindakan penegakan hukum di tempat tersebut dan berhasil mengamankan barang bukti sabu seberat 4.194 gram atau 4,134 kilo. Masing-masing tersangka dijanjikan upah jika berhasil sampai ke tujuan. Salah satu pelaku mengaku nekat menjadi kurir karena terlilit hutang setelah usaha warung beras miliknya bangkrut di Jakarta. Terima uang berapa untuk membawa barang tersebut? Belum saya terima uang, cuma baru terima uang jalan. Pertanyaannya kok mau? Terpaksa. Kenapa terpaksa? Karena terlilit hutang. Kamu utang sama siapa? Utang sama teman-teman. Teman-teman siapa? Enggak, maksudnya saya pernah buka usaha terus bangkrut dan. Usaha apa? Jualan toko. Jualan? Jualan beras. Keduanya kini ditahan di Polrestabes Palembang dan terancam hukuman mati. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Beginilah kondisi terkini di kawasan hutan tempat habitat gajah dan harimau di wilayah Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Ribuan hektar hutan di wilayah ini tampak gundul dan rusak parah setelah dirambah oleh oknum tak bertanggung jawab. Pohon-pohon besar yang dahulunya menjadi penopang ekosistem kini tinggal puing dan abu bekas pembakaran. Perambahan dilakukan dengan cara ditebang dan dibakar demi mengubah fungsi hutan menjadi perkebunan sawit. Kerusakan ini tak hanya menghilangkan ekosistem, namun juga menghancurkan rumah bagi satwa dilindungi seperti gajah dan harimau Sumatera. Mereka kehilangan habitat alaminya dan terpaksa masuk ke pemukiman warga untuk bertahan hidup. Seorang warga Mukomuko mengatakan, perambahan hutan sudah terjadi sejak awal tahun 2023 dan makin parah dalam 2 tahun terakhir. Bahkan, perambahan sudah meluas hingga masuk ke dalam kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat yang seharusnya menjadi wilayah konservasi dan dilindungi secara ketat. Oknum yang tidak bertanggung jawab itu bahkan diduga membuka akses jalan menggunakan alat berat. Jadi menggilanya perambahan hutan ini di dalam kurun waktu 2 tahun ini. Tahun 2024, tahun 2025 ini menggilanya
perambahan hutan. Penyebabnya apa itu, Bang? Penyebabnya tadi terjadinya ada oknum mungkin kan yang memasukkan alat berat sehingga jalan akses untuk masuk ini bagus gitu kan. Ada oknum yang membawa alat berat. Bisa jadi ada oknum. Pernah lihat kita alat beratnya, Bang? Kalau alat berat belum pernah lihat. Cuma kita udah melihat bukti nyata jalan kan bagus. Setelah hutan dirusak, banyak hewan kehilangan tempat tinggal. Gajah, harimau, hingga beruang Sumatera kini terlihat sering mendatangi permukiman warga. Mereka keluar dari hutan untuk mencari makanan dan tak sedikit yang memangsa ternak milik warga. Kepala Desa Gajah Makmur Gutomo menyebutkan sedikitnya 20 ekor ternak warga sudah dimangsa harimau yang turun ke pemukiman. Dampak lain yang terasa adalah perubahan kondisi alam. Saat kemarau, desa mengalami kekeringan, dan saat hujan, banjir datang meskipun curahnya rendah. Baru kami rasakan itu dari imbas efek dari pembukaan lahan tersebut. Di antaranya itu kekeringan air, itu mata air lah makin mengecil. Kemudian dari keganasan satwa liar, ya, itu juga agak merajalela saat itu. Bahkan beberapa tahun ke belakang ini sempat memangsa ternak, itu bahkan kalau dihitung-hitung secara global hampir 20 ekor sapi yang sudah menjadi mangsa harimau. Belum lagi itu ditambah dengan gajah liar pada saat itu. Kerusakan kawasan hutan ini diharapkan menjadi perhatian serius pihak berwenang agar kerusakan lebih luas dan konflik manusia dengan satwa dapat dicegah sebelum terlambat. Gilang Triwibisono, Kompas TV, Bengkulu. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton program berita Kompas Sumbaksel, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan saudara, bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami. Akhirnya saya Rizka Selviana pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih sudah menonton, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa.